Selamat pagi, saudaraku. Saudaraku, di dalam Galatia 1 ayat 10, firman Tuhan berkata, "Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus." Saudaraku, setiap orang yang melayani Tuhan pasti memiliki motivasi. Betul ya? Tetapi pertanyaannya adalah untuk siapa kita melayani? Karena tanpa disadari, pelayanan bisa berubah menjadi tempat mencari pengakuan. Kita merasa senang ketika dihargai, tetapi kecewa ketika tidak diperhatikan. Kita bersemangat ketika dipuji, tetapi mulai lemah ketika kita tidak ada yang melihat. Itu manusiawi, tetapi kalau dibiarkan, hal ini akan bisa boleh saya katakan menggeser fokus pelayanan kita dari Tuhan kepada manusia. Rasul Paulus mengingatkan bahwa seorang hamba Tuhan tidak bisa hidup untuk menyenangkan manusia sekaligus menyenangkan Tuhan. Harus ada pilihan yang jelas. Pelayanan sejati itu bukan tentang terlihat hebat di mata orang lain, tetapi tentang bagaimana kita bisa berkenan di hatinya Tuhan. Itu pelayanan sejati. Dan kalau kita coba pikirkan secara perlahan, sungguh-sungguh, Tuhan itu sering mengizinkan kita berada di mana situasi yang kita lalui itu seakan-akan seperti ini. Pelayanan kita tidak terlihat. Betul gak? Ya kan? Usaha kita seakan-akan tidak dihargai. Bahkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan seakan-akan tidak disadari orang lain. Dan Tuhan seringkali mengizinkan kita berada di situasi itu. Kenapa? Karena disitulah motivasi kita diuji dan dimurnikan, saudaraku. Pelayan Tuhan yang dewasa, yang matang, yang matur, dia akan belajar untuk tetap setia. Garis bawahi kalimat setia. Tetap setia. Tetap itu berarti stay still. Tetap menancapkan kesetiaannya sampai dalam. Bahkan ketika tidak ada satu hal pun reason selain dia untuk Tuhan, dia bertahan di pelayanan itu. Wow, luar biasa ya saudaraku ya. Ini kalimat-kalimat yang sebetulnya menggampar manusia lama kita. Karena manusia yang model begini, yang sudah matang, dewasa, matur ya, dia tidak tergantung pada pujian-pujian manusia. Karena dia tahu bahwa Tuhan selalu melihat setiap hal yang dilakukannya dengan tulus. Tidak ada yang tertinggal dari catatan Tuhan. Apa yang kita lakukan dengan tulus di hadapan Allah. Dan pada akhirnya yang terpenting bukanlah seberapa banyak setiap orang mengakui kita, tetapi yang paling penting dan terpenting adalah apakah Tuhan berkenan atas hidup pelayanan kita. Itu saudaraku. Maka ini harus jelas, harus benar-benar kita pikirkan baik-baik. Karena salah satu dosa paling halus dalam pelayanan itu adalah motivasi yang tercemar. Bukan dosa yang terlihat loh, tetapi yang tersembunyi di balik aktivitas rohani kita. Itu adalah salah satu dosa paling halus dalam pelayanan. Motivasi yang tercemar tapi halus. Seseorang bisa berkhotbah, seseorang bisa melayani, seseorang bisa memimpin praise and worship, seseorang bisa lakukan apapun, berkorban waktu, berkorban tenaga. Tetapi di kedalaman hati orang itu, dia bisa sedang mencari pengakuan, penghargaan, posisi, atau apapun lagi yang lain. Inilah yang saya katakan berbahaya, saudaraku. Pelayanan yang kelihatannya untuk Tuhan
ternyata saudaraku, sebenarnya kalau orang model begini kan berarti sebenarnya bukan untuk Tuhan kan, untuk dirinya sendiri. Saudaraku, manusia secara alami memang punya ini kebutuhan untuk dihargai, dikasihi, betul ya, dicintai ya. Itu bagian dari jiwa yang natural umumnya manusia. Tetapi kalau kita sudah di dalam Kristus, itu bagian jiwa yang memang harus ditebus di dalam Kristus seutuhnya. Kenapa pastor ngomong begitu? Karena kalau tidak diberesin saudaraku, kebutuhan-kebutuhan umum manusia ini itu akan menyusup ke dalam pelayanan kita. Dan kalau sudah menyusup ke dalam pelayanan kita, itu nanti akan mengubah altar Tuhan menjadi panggung diri. Itu betul, akan mengubah altar Tuhan itu menjadi panggung pribadi kita. Jadi bahaya, itu merusak. Dan kalau sudah sampai mengubah menjadi panggung pribadi kita, maka akibatnya kita akan lebih senang dilihat dilihat manusia daripada berkenan di hadapan Allah. Kita lebih senang dilihat manusia, diberi pujian oleh manusia daripada kita meminta keberkenanan kita di hadapan Tuhan. Itu akan kebentur-bentur nanti pelayanan. Kenapa? Karena kecewa. Di tengah jalan banyak kekecewaan. Kenapa? Karena tidak diapresiasi. Mungkin oleh teman pelayanan, oleh pemimpin, gembala. Kalau di pekerjaan mungkin oleh bos, oleh manajer, oleh CEO-nya atau bagaimana. Itu banyak saudaraku. Itu masalah, nanti akan kebentur, kecewa. Dan akan berakibat apa lagi? Kita akan bisa membandingkan diri dengan pelayan lain nanti. Wah, aku lebih pintar toh, aku lebih hebat toh, aku lebih ini kan dari kamu, aku lebih gelar, aku lebih banyak kan, ini itu. Bahaya saudara. Dan akhirnya kita akan merasa lebih bernilai ketika kita diakui orang lain. Wah, bahaya. Ini tanda bahwa pusat hidupnya masih tentang aku dan belum Tuhan. Firman Tuhan sangat tegas. Jika kita masih mencari kesukaan manusia, kita bukan hamba Kristus. Itu kata firman Tuhan. Artinya, tidak boleh ada kompromi di sini. Pelayan Tuhan yang sejati harus masuk ke dalam proses pemurnian motivasi. Harus dimurnikan motivasi kita sepanjang kita melayani Tuhan. Sebelum masuk pelayanan harus dimurnikan. Dan ketika sudah masuk di pelayanan harus terus dan terus dimurnikan. Sampai kapan pastor? Sampai finishing well. Amin saudaraku. Ya. Karena pelayan Tuhan harus terus masuk dalam proses pemurnian motivasi, di mana Tuhan akan membiarkan kita tidak dilihat, tidak dihargai, bahkan disalah mengerti, disalah pahami, dicaci maki, untuk menguji satu hal. Apakah kita masih tetap setia ketika tidak ada keuntungan bagi diri kita? Itu pertanyaan yang penting. Apakah aku masih tetap akan setia melayani Tuhan sampai akhir ketika tidak ada keuntungan bagiku sedikit pun? Malah rugi ke Tuhan rasa-rasa. Pelayanan ke Tuhan rasanya begitu. Udah keluar duit, keluar tenaga, keluar pikiran, masih disalah-salahin, masih ribet di dalamnya. Betul kan? Kan begitu kan saudaraku? Karena di titik-titik ini banyak orang mundur. Karena ternyata mereka tidak melayani Tuhan. Mereka sedang melayani kebutuhan jiwa mereka sendiri. Saudaraku, sekali lagi, pelayan sejati tidak membutuhkan panggung. Katakan amin. Katakan kepada jiwa kita masing-masing, pelayan sejati seperti aku, sebut namamu. Pelayan sejati seperti Stephen Lim tidak membutuhkan panggung. Amin. Ia tetap setia di dalam kesunyian.
Karena yang ia cari itu bukan sorotan manusia, tapi yang dia cari adalah sorotan perkenanan Tuhan. Orang model begini tidak hidup lagi dari tepuk tangan, tapi dari kesadaran bahwa Tuhan itu melihat aku, dan itu cukup bagiku. Semoga renungan ini membukakan kita bahwa aku sudah menjadi pelayan Tuhan yang benar. Kemurnian motivasiku di titik mana, supaya kita terus berkenan apa yang kita lakukan di hadapan Allah. Amin ya saudaraku ya. Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan memberkatimu. God bless you.